Apa arti hidup itu yang kita sukses? Apa arti hidup yang kita harus menjadi orang terkaya di dunia? Asumsi tersalah apa yang netizen pernah berpikir tentang seorang Jonathan Christie? Yaitu pertandingan untuk jalan-jalan. Masa sih ada yang bilang pertandingan buat jalan-jalan? Ada gini. Kamu tuh di pertandingan bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk bertanding. Kalian tuh udah pakai uang kita dari uang pajak untuk berangkat bertanding segala macam. Dalam hati aku, kamu belum tahu pajak kamu sama aku lebih banyak pajak aku dalam hati aku kan. Maksudnya sampai keselnya gitu loh. Kayak gitu. Mereka bilang kayak ya lu enak jalan-jalan dari uang negara segala macam gitu. Prestasi nol segala macam. Kayak wait, tunggu dulu ya. Kita lihat dulu ke belakang nih. Aku sampai berpikir seperti itu. Cuman kan ya udahlah, buat apa sih kita tanggapin kan? Tapi ya ada momen-momen seperti itu gitu. Tapi ya puji Tuhan sekarang sih udah nggak ada. Kayaknya mereka juga udah paham kali ya. Soalnya aku udah sering mention juga gitu kan. Iya. Tapi ya oke lah. Tapi luar biasa sih. Tapi dari situ kan maksudnya juga kita juga jadi lebih termotivasi. Kita juga ya itulah. Apa yang kita tangkap dari itu kan bisa membuat perbedaan. Kalau kita nangkapnya positif, bisa jadi positif. Kalau kita nangkapnya negatif, ya bisa jadi hal yang negatif juga. Tapi satu hal yang luar biasa nih, nggak tahu bener atau nggak, aku klarifikasi sama kamu. Kata kamu suka memprint screen postingan-postingan negatif dan mau dipajang. Itu beneran di print screen dan disimpan? Waktu itu pas awal-awal aku masuk di tim nasional, itu tuh kan banyak banget orang-orang yang kata-katanya kasar banget. Waktu itu kasar banget. Dan ya udah, kenapa nggak aku screenshot aja, aku taruh di HP aku untuk jadi pengingat aku gitu loh. Dan itu ya masih ada gitu sampai sekarang. Tapi pas beberapa ini kayaknya kebanyakan aku kayak pusing juga ya screenshot ini ya. Ini lama-lama memori HP aku penuh foto ini tuh. Ya udahlah, cukup lah ya. Cukup. Itu kan cuma untuk pembakar di awal, untuk pengingat aja. Iya, betul. Oke. Ya, tapi it's interesting sih bagaimana cara kamu bisa memproses semua itu, semua hal yang dilemparkan ke kamu, tapi bisa kamu proses dengan baik dan mengolah perasaan itu. Kan nggak mudah sebenarnya. Sangat nggak mudah. Bahkan ada teman aku yang sampai cekcok ya komen-komenan malah diladenin gitu loh, netizen ngomong apa diladenin segala macam ya. Jadi kan nggak bagus juga buat kitanya juga kan. Jadi ya udah, lebih baik ya dia mau berkata apa, berasumsi apa, nggak masalah karena dia kan nggak tahu apa yang kita lakuin. Yang penting apa kata pelatih itu yang perlu kita dengerin. Jadi memang apa kata orang-orang yang di sekitar kita yang perlu kita pahamin. Betul. Dan bisa jadi itu semua cuma distraction aja. Karena saya sama setuju dengan seperti yang kamu yakini juga ya. Bahwa Tuhan udah menjanjikan sesuatu itu pasti. Cuma ya nggak tahu kapan dan waktunya kan. Nah, cuma dalam proses itu kan yang jahat nggak bisa mengambil itu dari kita. Dia juga nggak akan bisa membatalkan janjinya. Yang dia bisa lakukan ya mendistract kita. Dengan kasih notice inilah. Biar dia down, biar dia ubah haluan gitu. Karena emang bener sih, maksudnya kayak di dunia bulu tangkis gini ya, ada anak yang benar-benar muda banget, wonder kid yang bertalenta, tapi prestasinya tuh udah bisa mengalahin orang-orang yang umurnya di atasnya gitu. Tapi ada orang yang mesti benar-benar dari awal tuh taat, telaten, kerja keras, tapi hasilnya baru nanti di usia tua. Ada seperti itu gitu. Jadi ya itu yang tadi makanya aku bilang kan, setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Kita nggak bisa menjudge bahwa lihat tuh pemain, misalnya katakanlah pemain dari negara A, umur segini dia udah bisa kayak gini, sedangkan kita nggak bisa dijudge seperti itu gitu. Tapi ya memang yang harus kita pahami dan ketahui adalah kita sudah melakukan yang terbaik dari diri kita atau belum. Itu kalau memang kita belum memberikan yang terbaik dari diri kita, berarti itu kita yang salah. Tapi kalau kita sudah memberikan yang terbaik dari diri kita, berarti ya tinggal tunggu proses waktunya. Dan kalau memang mungkin Tuhan gak mengizinkan kamu berprestasi di sini, pasti yakin bahwa Tuhan akan ada hal yang nanti pasti dia genapi dalam hidupan kamu. Itu sih yang aku percaya. Percaya semua pasti akan baik. Untuk dia yang percaya dan mengasihi dia gitu kan. Ya karena kalau bicara tentang atlet yang di usia tua baru mendapatkan, aku jadi teringat Grisha Poli. Walaupun gak tua-tua banget sih sebenarnya, masih muda. Tapi itu juga one of the example kan, endurance-nya. Kak Grace salah satu ya orang yang apa ya, maksudnya
contoh di depan nyata yang asli lah. Maksudnya yang real benar-benar bagaimana strugglingnya dia dari dulu, dari awalnya sampai dia cedera, dia jatuh, dia bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Itu ya Tuhan baik lah, maksudnya ada Kak Grace sosok yang aku bisa lihat secara nyata gitu. Yang akhirnya itu tuh Tuhan kasih indah banget kan. Olimpiade terakhir untuk pertama kalinya di sektor ganda putri. Itu luar biasa sih menurut aku. Kalau kamu pengen punya superpower, bisa punya superpower, pengennya punya superpower apa dan kenapa? Superpower ya. Aku sebenarnya tuh orangnya cinta damai dan suka apa ya? Suka dengan kesetaraan. Aku pengen jadi kalau aku bisa dikasih superpower, aku pengen jadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Kalau aku, karena apa ya? Menurut aku mereka pantas mendapatkan itu karena kita sudah diberikan. Maksudnya aku sampai detik ini bisa dikasih berkat sama Tuhan yang luar biasa. Why not aku ngebantu anak-anak atau mungkin adik-adik aku yang membutuhkan juga. That's why kenapa mungkin kalau Kak Mary Riana lihat aku sekarang lagi galang dana untuk ada namanya beasiswa Jalin Cita di Kita Bisa gitu. Jadi itu bagaimana anak-anak yang mungkin dari keluarganya kekurangan finansial, aku bantu untuk meneruskan pendidikannya. Dan itu aku mau berkelanjutan, bukan hanya satu saat aja, satu momen. Karena sejauh ini mungkin aku pernah adain campaign juga, mungkin hanya sebatas kayak gempa bumi, terus segala macam yang sekali bantuan terus sudah gitu. Tapi aku mau yang berkelanjutan. Tujuan aku apa? Tujuan aku adalah yaitu ketika aku bisa membantu adik-adik aku nanti, dan dia bisa nantinya mendapat pekerjaan, dia bisa menjadi orang yang sukses, dia bisa meneruskan apa yang aku lakukan ke dia. Jadi semakin banyak lagi orang-orang yang terbantu. Dan itu yang menurut aku itu sukses yang paling luar biasa dibanding mau itu juara Olimpiade, juara Asian Games, juara kamu ranking 1 dunia. Menurut aku akan kalah dengan itu. Karena itu apa ya, kamu bisa membuat kehidupan satu orang berubah, itu tuh wow, luar biasa banget. Meneruskan supaya ya berkat itu terus bertambah dan terus berjalan. Iya. Tapi itu satu hal yang menarik sih dari seorang Jonathan Christie, kemurahan hatinya untuk selalu berbagi. Dari sejak Asian Games, gara-gara itu kan kamu juga bernazar, akhirnya kamu bisa bikin masjid di Lombok. Terus dari kemenangan yang lainnya pun juga kamu membantu para atlet yang mungkin yang mungkin hidupnya belum tercukupi seperti seharusnya. Sekarang bantu anak-anak ini gitu. Setiap kali pertandingan itu kamu emang selalu bernazar seperti itu? Awal cerita mulanya aku kenapa bisa seperti itu dari Coach Henry. Balik lagi, dia yang membuat spiritual journey aku juga mungkin berkembang hebat. Karena dengan ketika dia membacakan program latihan, dia selalu memberikan ayat-ayat firman Tuhan di dalam itu agar kita maksudnya bukan hanya berpikir tentang bulu tangkis gitu. Jadi dari beliaulah yang memberikan bahwa ketika kita diberi berkat oleh Tuhan, kita pun bukannya harus tapi wajib memberikan berkat itu kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Jadi waktu itu sempat dia cerita, kalau kamu dapat hadiah, katakanlah hadiah 1 juta rupiah. Dia pelatih aku kan agamanya Kristen gitu. Jadi dia bilang 1/10 dari itu kan kamu harus sumbangkan 100.000 rupiah untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi ketika kita pasti kan maunya lebih besar lagi. Tapi ketika lebih besar pasti yang diberi juga lebih besar. Katakanlah dari 1 juta ke 100 juta kita dapat. Kita harus mengeluarkan 10 juta untuk orang-orang yang membutuhkan. Kamu siap atau enggak? Kalau kamu siap, oke. Next berikutnya, kamu dikasih Tuhan 1 miliar. Kamu harus keluarin berapa? 100 juta. Wow, itu bukan hal yang kecil. Mungkin kita lihat 1 juta 100.000 kecil. Tapi sebenarnya kan konteksnya sama-sama 10%. Nah, kata pelatih aku, kalau kamu misalnya keberatan untuk mengeluarkan itu, lebih baik kamu minta sama Tuhan kasih 1 juta aja. Kamu hanya mengeluarkan 100.000. Jadi menurut aku kayak, ya memang itu sudah wajib untuk kita bagikan karena memang Tuhan sudah bermurah hati kepada kita. Jadi itu yang selalu aku pegang sampai detik ini. Dan itu aku mulainya sih sebenarnya bukan dari Asian Games saja.
Dari awal tahun aku masuk bareng Coach Henry itu, umur 11-12 tahun itu aku udah. Wow. Gitu. Dan ada cerita lucu sih waktu itu. Jadi ada satu pertandingan masih antar nasional. Aku juara dan aku memang dari awal tuh sudah ingin niat lah untuk membagikan apa yang sudah menjadi berkat buat aku itu. Jadi waktu itu aku ketemu, aku doain sama Tuhan, aku pengen bantu orang nih. Cuman aku nggak tahu waktu itu kan aku masih nggak kenal apa sih kayak kita bisa gitu kan belum ada gitu, galang dana segala macam nggak tahu. Aku masih nyari ke siapa ya Tuhan enaknya kira-kira gitu. Nggak tahu, kayak Tuhan ngejawab aja gitu. Tiba-tiba aku lagi scrolling sosial media, tiba-tiba di Twitter ada sosok dokter. Dokter bilang jadi ada satu keluarga dia mengalami kecelakaan ketika lagi pulang kampung gitu. Ada 3 orang, bapak, ibu dan anaknya. Dan bapak ibu itu meninggal di tempat waktu itu. Dan anaknya harus dilarikan di rumah sakit, which is itu yang dirawat oleh si dokter yang sharing di sosial media itu. Dan itu di Jogja. Waktu itu aku berpikir, Tuhan apa ini yang Engkau mau untuk aku bantu? Aku doain dulu, tapi aku nggak langsung karena kan aku nggak tahu juga itu benar atau tidak. Apalagi gitu. Di sosial media kan. Betul. Oke, aku doain dulu, terus segala macam. Udah, entah kenapa aku ngerayakin bahwa kayaknya Tuhan mau makai aku untuk membantu anak ini. Dan itu harus ke Jogja. Karena itu tempatnya di Jogja. Jadi waktu itu tanpa basa-basi aku bilang ke Papa, "Pah, temenin Jo yuk." "Kemana?" "Kita ke Jogja." "Ngapain ke Jogja?" Dia bingung. "Ini Jo soalnya ngelihat ada ini segala macam." Loh, Papa aku lebih kaget lagi. "Kenapa kamu mau ini? Kamu yakin gak itu benar atau enggak?" Segala, ya namanya orang tua kan takutnya anaknya segala itu masih remaja kan waktu Betul, itu. masih umur 11-12 tahun. Dan waktu itu aku bilang ke Papa, aku ingat banget, "Udah Pak, ini udah dari hati Jo langsung. Udah ikhlas dan udah pengen kayak udah tergerak lah hatinya. Kalau memang dia berbohong, biar itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting tugas aku adalah aku sudah tergerak, aku mau bantu. Aku nggak mau sampai telat." Ya udah, akhirnya Papa aku baru percaya itu dan akhirnya kita berangkat, kita serahkan uangnya, ya puji Tuhannya akhirnya anak itu selamat. Dan itu kayak ya aku juga bersyukur gitu. Dan ya itu menurut aku hal yang tergila sih, maksudnya aku langsung beli tiket pesawat, beli tiket hotel, semua segala macam, ngajak Papa yang tiba-tiba langsung kayak ya udah kesana gitu loh. Dan itu dan pada saat itu kan sebenarnya keadaan kondisi finansial keluarga kamu sendiri juga bukan seperti yang sekarang ini, yang dapat endorsan banyak dan seterusnya kan. Betul banget. Dan tapi ya itu yang aku percaya juga bahwa memang ketika kita diberi berkat, kita juga wajib memberi berkat. Tapi satu lagi yang aku tahu bahwa ketika kita memberi berkat juga, ya Tuhan ngasih berkatnya juga nggak akan berhenti. Karena aku dapat perumpamaan ini dari om aku atau ada satu orang gitu. Jadi kita ini ibaratkan kayak gelas. Gelas ini Tuhan kasih di atas ini kayak keran. Kalau misalnya keran itu jalan terus, itu meluap dengan sendirinya, itu akan mubazir airnya. Tapi kalau kita bolongin di titik-titik ini, itu akan mengalir terus dan Tuhan berkat itu nggak akan penuh-penuh ke kita. Jadi akan terus ada dan kita akan terus membanjiri orang-orang yang di bawah kita yang membutuhkan. Dan itu sampai sekarang aku pegang omongan itu. Setuju. Itu walaupun nggak mudah ya, karena kasih bilang kalau misalnya dikasih berkat 1 juta 100.000 mungkin lebih gampang lah mengikhlaskannya. Tapi kalau dikasih 1 M atau bahkan 10 M, 10% kan berarti kan 1 M gitu kan. Dan itu, nah sekarang udah masuk momen ke situ nih aku. Dan sampai saat ini puji Tuhan nggak ada aku sampai pemikiran sayang uangnya lebih baik dibeliin ini segala macam. Puji Tuhannya sih nggak ada seperti itu. Dan aku lebih senang lagi justru bisa ngebantu lebih banyak orang lagi. Betul. Thank you for the reminding, karena itu pasti selalu bagaimanapun juga siapapun kita pasti selalu harus diingatkan ya. Dan saya selalu ngebayangin sebenarnya is exactly like what you shared. Cuma aku bayanginnya tuh kayak pipa saluran. Jadi kalau itu mampet ya berkatnya nggak akan masuk lagi ke kita, tapi kan kita harus jadi saluran berkat gitu sehingga yang penyedianya akan terus lewat saluran kita ini. Kita gitu. hanya perantara. Dan sebenarnya kalau kita berpikir seperti itu, kita duluan loh yang terima. Sebenarnya kita duluan bener yang terima. Dengan kita menyalurkan kan sebenarnya berkat itu sampai ke kita dulu baru kita salurkan. Jadi itu aja udah bersyukur banget sebenarnya. Dan aku belakangan ini mungkin lebih
lebih menyadari bahwa arti hidup itu tuh apa sih sebenarnya? Apa arti hidup itu yang kita sukses? Apa arti hidup yang kita harus menjadi orang terkaya di dunia, orang tersukses di dunia, orang terkenal di dunia? Menurut aku nggak juga ya, karena banyak orang yang terkenal, orang yang terkaya di dunia hidupnya stres juga loh. Nggak enak kayaknya hidup kayak gitu. Kayaknya hidup lebih enak kayak kita hidup apa adanya. Kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kayaknya hidup itu lebih maksudnya lebih bermakna. Dan itu yang aku rasa bahwa kayaknya aku mau hidup aku tuh seperti itu, dipakai Tuhan terus untuk ya jadi saluran berkat buat orang banyak. Amin. Dan untuk kamu bisa menyadari hal itu di usia kamu yang berapa nih? 25. Wow, is amazing sih.